Perkenalkan, nama saya Brawikantama Wiranugraha, NIM B11230019. Saya akan mengerjakan tugas 4 materi estimasi permintaan. Estimasi permintaan dalam kegiatan perekonomian tidak terlepas dari adanya permintaan dan penawaran. Kita juga mesti membedakan pengertian antara penafsiran estimation dan perkiraan atau forecasting. Penaksiran permintaan merupakan proses untuk menemukan nilai dan koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini. Sedangkan perkiraan permintaan merupakan proses menemukan nilai-nilai permintaan pada periode waktu yang akan datang. Nilai-nilai masa kini dibutuhkan untuk mengevaluasi optimalitas penentuan harga sekarang dan kebijaksanaan promosi dan waktu membuat keputusan sehari-hari. Nilai-nilai pada untuk waktu yang akan datang diperlukan untuk perencanaan produksi, pengembangan produk baru, investasi, dan keadaan-keadaan lain di mana keputusan yang harus dibuat mempunyai dampak pada periode waktu yang panjang. Secara teknis, mengestimasi permintaan adalah pekerjaan untuk memperoleh fungsi permintaan atas suatu barang atau jasa dari sebuah fungsi permintaan. Selanjutnya kita dapat menganalisis aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan permintaan, termasuk melakukan proyeksi dan mengenali elastisitas permintaan atau elastisitas harga, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan elastisitas lainnya. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengestimasi permintaan, mulai dari yang sederhana hingga yang relatif kompleks. Di antaranya adalah melalui survei konsumen, klinik konsumen, eksperimen pasar, dan analisis regresi. Analisis regresi secara sederhana adalah teknik statistik untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang dependen, dalam konteks ini adalah permintaan, dengan variabel independen, dalam konteks ini adalah faktor-faktor yang kita juga mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, pengertian estimasi. Estimasi adalah proses estimasi permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Berikutnya ada persamaan. Q sama dengan A plus B1P, B2A, B3Y, B4T plus BNN. Dari permintaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, B4, Bn yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta konsumen. Koefisiensi ini menjadi kunci bagi pembuat keputusan manajerial. Bagi para manajer produksi, estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Jika permintaan produk dilakukan, maka dapat ditentukan estimasi mengenai jumlah anggaran yang harus disediakan oleh bagian keuangan perusahaan. Selanjutnya ada metode estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu. Metode langsung. Metode ini menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei. Pasar simulasi atau eksperimen pasar terkendali. Yang pertama ada customer survey, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Survei pelanggan melibatkan sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan beraksi terhadap perubahan tertentu dalam harga suatu komoditas. Pendapatan harga komoditas yang berhubungan
penguluran iklan, insentif kredit, dan determinan yang lainnya. Survei ini dilakukan dengan mencegah dan menanyai orang-orang pada suatu pusat pembelanjaan atau dengan menyusun daftar pertanyaan kuesioner. Kelemahan metode ini antara lain biaya relatif mahal dan hasil survei yang tidak realistis karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat. Yang kedua ada metode observasi, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman. Penelitian observasi, pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Kelemahan dari metode ini adalah hasil dari seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Yang ketiga ada klinik konsumen. Pendekatan yang lainnya terhadap estimasi permintaan adalah klinik konsumen. Ini merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakan dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan, harga produk, pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Partisipan dalam eksperimen ini dapat dipilih sedekat mungkin yang mewakili karakteristik sosial ekonomi dari pasar yang dituju. Partisipan mempunyai insentif dalam membeli komoditas yang mereka inginkan karena biasanya mereka diizinkan untuk tetap membeli barang tersebut. Klinik konsumen lebih realistis dibandingkan survei konsumen. Klinik konsumen menghasilkan informasi yang berguna tentang permintaan terhadap produk perusahaan, terutama jika klinik konsumen dilengkapi dengan survei konsumen. Yang keempat ada metode market experiment, suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tidak seperti klinik konsumen yang dijalankan dalam suatu laboratorium, eksperimen yang ketat, eksperimen pasar, diadakan di pasar yang sesungguhnya. Dan terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini. Keunggulan dari eksperimen pasar adalah bahwa mereka dapat dilakukan dalam skala besar untuk lebih meyakinkan mengenai keabsahan dari hasilnya, dan bahwa konsumen tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari suatu eksperimen. Eksperimen pasar ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa dalam rangka menjaga biaya tetap rendah, salah satu metodenya adalah dengan memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosioekonomi yang mirip dan mengubah harga komoditas di dalam beberapa toko atau pasar, mengubah bungkus di pasar atau toko yang lain, serta mengubah jumlah dan tipe promosi di pasar atau toko yang lainnya. Kemudian mereka merespons yang dilakukan oleh konsumen di beberapa pasar tertentu. Metode estimasi permintaan konsumen yang ada di atas merupakan beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif. Artinya, metode yang menggunakan data secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode tidak langsung. Metode menaksirkan permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu A. Estimasi tren. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan tren. Tren sangat berhubungan dengan karakter data yang digunakan, sebab karakter data dapat menentukan model tren yang akan digunakan untuk menghitung estimasi kuantitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Jika data mempunyai karakter perubahan cenderung meningkat atau menurun, akan berbeda penyelesaiannya. Dengan data yang memiliki karakter naik turun secara drastis, untuk data yang demikian diperlukan cara estimasi tren yang berbeda, yaitu yang pertama ada tren linear dan tren non-linear.
1. Tren linear. Estimasi permintaan dengan produk tren linear akan lebih tepat jika datanya memiliki karakter cenderung meningkat atau cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Perhitungan estimasi dengan tren linear atau garis lurus berbagi menjadi 3 metode, yaitu 1. Metode tangan bebas, forehand method. Perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk dengan metode ini pada umumnya dilakukan oleh pengambil keputusan yang memiliki keahlian luas, keterampilan dan intuisi yang tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memiliki resiko yang tinggi. Seorang estimator dengan kemampuannya dapat mengambil garis estimasi lebih dari garis dengan tingkat kemiringan garis berbeda. Hal ini tergantung tingkat optimis si pengambil keputusan, di mana garis estimasi yang semakin tegak menunjukkan tingkat optimis dan tingkat resiko yang tinggi. Namun prediksi volume penjualan semakin besar pula, jadi metode tangan bebas merupakan metode estimasi yang bersifat subjektif faktual. Yang kedua ada metode setengah rata-rata. Estimasi metode setengah rata-rata merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data. Rumus dari estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Keterangannya A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien garis, X adalah skala waktu. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Metode ini pengembangan dari metode setengah rata-rata. Perbedaannya ada pada nilai skala waktu X yang mengharuskan sejumlah nilai skala waktu semua data adalah 0, di mana data tidak dikelompokkan menjadi 2 bagian, sehingga perhitungan nilai A dan B juga berbeda. 2. Tren nonlinear. Tren nonlinear merupakan estimasi garis lengkung karena menggunakan data yang mempunyai sifat fluktuatif dengan perbedaan cukup signifikan dan perbedaan besar kecil data cenderung acak, yaitu kadang data naik tidak teratur atau kadang turun drastis. Yang pertama ada tren parabola. Tren parabola lebih sesuai ketika data naik turun tidak teratur dan tidak drastis. Hasil estimasi tren ini menjadi smoothing estimasi terhadap perbedaan data teratur dan tidak drastis. Yang kedua ada tren eksponensial dan logaritma. Estimasi tren eksponensial dan logaritma lebih sesuai data naik turun atau tidak teratur bersifat drastis. B. Estimasi analisis regresi. Metode regresi adalah metode statistik untuk mencari besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas antara lain harga barang tersebut dan barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan lain-lain. Variabel terikat adalah permintaan atas barang atau jasa itu sendiri. 1. Pengenalan terhadap analisis regresi. Analisis regresi. Untuk memperkenalkan analisis regresi, katakanlah seorang manajer ingin menentukan hubungan antara pengeluaran biaya iklan perusahaan dengan pendapatan penjualannya. Manajer ingin menguji hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi biaya untuk iklan, maka akan semakin tinggi pula permintaan penjualan dan seterusnya. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi demand dengan metode tidak langsung adalah teknik analisa regresi. Analisa regresi sejauh ini merupakan metode yang sangat penting dan berguna untuk mengestimasi permintaan. Pendekatan penelitian pemasaran juga sering digunakan. Bila kita menggunakan satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisa regresi sederhana. Bila menggunakan lebih dari satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisis regresi berganda. Dibandingkan dengan ketiga metode lainnya, penggunaan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan relatif lebih objektif, lebih banyak memberikan informasi dan lebih efisien. Analisis regresi menghitung estimasi permintaan yang diharapkan berdasarkan pada variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat. Estimasi analisis regresi ada 2, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda.